Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syaban dan pertemukan kami pada bulan Ramadan. Hati ini rindu dan selalu menunggu, ingin segera bertemu. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus ditambah Allah buat kita nanti. Bu, semalam nanti malam Jumat ini malam nisfu Sya'ban. 2 malam mustajab gabung jadi 1. Malam Jumat itu malam mustajab. Ditambah lagi malam nisfu Sya'ban malam mustajab. 2 malam mustajab, malam yang agung gabung menjadi 1 malam. Jadi sayang kalau malam nisfu Sya'ban ini kita lewatkan. Jarang malam nisfu Sya'ban itu terjadi di malam Jumat. Dikatakan bahwasanya di malam nisfu Sya'ban ini Allah banyak merubah nasib hamba-hambanya. Ada mereka yang sebenarnya ahli orang yang nasibnya baik, akhirnya baik dirubah jelek. Ada yang jelek dirubah sama Allah jadi baik. Jadi bulan ini malam nisfu Sya'ban itu Allah rubah nasib. Makanya kan di malam itu usahakan malam itu hidupkan malamnya. Malam yang kalau kita tadakan tangan, doa kita nggak bakal ditolak. Minta apa? Minta dirubah nasibnya jadi baik sampai akhir hayatnya. Nasib anak-anak, nasib orang yang kita cintai. Di malam itu banyak perubahan nasib, perubahannya terjadi sangat besar, perubahan besar-besaran. Jadi kita mengharapkan yang bisa merubah nasib kita tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang bisa merubah takdir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harap kalau ada takdir kita yang enggak baik, berkat malam itu Allah rubah jadi baik. Apa yang dianjurkan di malam nisfu Sya'ban? Hidupkan. Jadi kalau malam Jumat ini, kalau misalnya nggak bisa tidur, nggak bisa ustazah kalau saya semalaman hidupkan malamnya, nanti saya ngambang. Ya udah, tidur awal, bangun lebih awal. Malamnya ketika orang tidur, malamnya kita nangis sama Allah, ngerintih sama Allah, memohon sama Allah. Mudah-mudahan takdir kita, keluarga kita yang jelek dirubah sama Allah. Malam itu dianjurkan apa? Banyak-banyak mohon ampun. Kita harap dengan ampunan yang Allah beri, Allah sudi merubah takdir kita menjadi lebih baik. Malam-malam minta kebaikan yang banyak, mohon ampun sama Allah. Malam itu banyak-banyak istighfar sampai syurga. Diisi dengan sholat, istighfar, mohon ampun sama Allah. Apalagi di malam itu banyak-banyak sedekah. Kita harap dengan sedekah ketaatan itu Allah mau menetapkan kita kebaikan buat kita nanti. Jadi malam nisfu Sya'ban itu sedekah lakukan. Di malam itu jangan sampai 3 hal: istighfar, sedekah, 4 hal sama hidupkan malamnya, terus baca Yasin. Yasin yang pertama, Yasinnya habis maghrib atau habis isya. Cuman kita banyaknya pakai maghrib. Sebenarnya kalau nggak sempat maghrib masih isya. Tapi kalau bisa maghrib lebih baik maghrib. Baca 3 kali. Pertama, niatkan Allah beri kita kesehatan, agar diberi kesehatan zahir dan batin. Minta kesehatan zahir dan batin itu minta sama Allah. Yang pertama minta diberikan kepanjang umur buat ketaatan. Yasin pertama niatnya buat dipanjangkan umur sama Allah, dan panjang umur diizinkan untuk melakukan, dihabiskan buat ketaatan. Yang kedua minta diberikan kesehatan zahir dan batin. Bu, sehat zahir, sehat badan, sehat batin, sehatnya kita, sehatnya sampai ke dalam-dalamnya, hatinya kita. Sehatnya kita sehat biar bisa melakukan ketaatan sama Allah. Sehatnya itu biar bisa dapat hidayah dari Allah. Yang ketiga, niatkan biar bisa meninggal husnul khatimah. Nih, malam nisfu Sya'ban. Sayyidina Ali kalau malam-malam ini beliau nggak tidur semalaman. Kita nggak bisa, tapi usahakan malamnya bangun lebih awal, nangis yang banyak,
angkat tangan yang banyak, doa yang banyak, banyak-banyak sholat, banyak-banyak lakukan zikir, istighfar yang banyak. Biar di malam ini kita ngarep Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menetapkan kepada kita dan keluarga kita takdir yang baik-baik. Kalau ada takdir yang jelek, kita minta takdir itu dirubah untuk jadi lebih baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malam nisfu Sya'ban. Dari yang bangun pintu nih Bu. Jadi jangan sampai nggak bangun. Jadi susah dikena malam Jumat, berarti sangat-sangat mustajab. Mau nangis, mau minta apapun di malam ini, apapun yang kita minta nggak bakal ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bakal ditolak. Kita berharap malam ini Allah sudi untuk memberikan apa yang kita hajatkan dunia akhirat. Ini Bu, malam nisfu Sya'ban. Ada orang-orang yang terhalang untuk didengar sama Allah permintaannya di malam nisfu Sya'ban. Siapa mereka? Ya sama orang yang durhaka sama orang tua. Orang tua itu kalau udah nikah bukan hanya ibu bapak kita, ibu bapak suami juga orang tua. Kalau kita bisa cuma taat sama ibu bapaknya kita, maka keberkahan dalam rumah tangga, ketaatan itu belum kita dapatkan. Orang yang durhaka, orang yang benci, orang yang masih menyimpan dendam, maka di malam itu nggak dapat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nih, malam nisfu Sya'ban. Jadi banyak-banyak Bu. Dari sekarang kalau nisfu Sya'bannya isi. Jangan sampai sedekah gimana Ustazah malam? Bisa. Sedekah itu kan gampang mau. Misalnya malam kita lihat ada anak itu dikasih tetangga kita yang nggak punya keluarga, kita kasih. Di malam itu jangan diisi dengan sedekah. Besoknya kalau ada yang mau puasa, ya nggak apa-apa mau puasa. Terus habis itu lanjut nggak apa-apa. Yang penting jangan terputus, maka tidak boleh lagi melanjutkan puasa. Karena setelah 15 maka mulailah 16 berarti separuh kedua dari bulan Sya'ban. Maka tidak semua orang diperbolehkan untuk puasa di separuh kedua bulan Sya'ban. Terus kita lanjutkan pelajaran kita kemarin sampai apa Bu? Syarat wajib udah belum? Udah kan? Syarat wajib udah, rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Rukun puasa ada 2 Bu. Pertama niat. Niat kalau puasa wajib itu harus dimalamkan, tabiat memalamkan niat. Jadi dari kapan? Dari habis maghrib sampai sebelum subuh. Kalau kita lupa niat, habis azan subuh baru mau niat, nggak sah. Niatnya sebelum maghrib juga nggak sah. Jadi maksudnya niat dari habis maghrib sampai sebelum subuh kalau itu puasa wajib. Terus kalau lupa niat gimana Ustazah besoknya? Saya Ramadan lupa niat gimana? Maka ketika bangun tidurnya wajib imsak. Maksudnya hari itu kita kayak orang puasa harus melakukan meninggalkan semua hal-hal yang dilarang, yang harus ditinggalkan orang puasa. Kita kayak puasa, tapi puasa kita hari itu kita kayak imsak atau seperti orang puasa meninggalkan semua yang harus ditinggalkan orang puasa, walaupun sebenarnya puasa kita nggak sah. Nanti setelah Ramadan kita wajib tutup karena kita lupa niat. Ya, makanya niatnya habis maghrib kita niat, habis itu kita melakukan misal tidur sama suami atau melakukan hal-hal yang membatalkan, maka niat yang habis maghrib itu cukup. Andai misalnya habis itu kita misal ada orang yang habis niat habis maghrib, habis itu dia habis tarawih, dia tidur sama suaminya, dia habis melakukan hubungan, dia ketiduran sampai subuh, dia nggak sahur, dia nggak niat lagi di sahur. Terus sah nggak puasanya? Sah, karena niat yang habis maghrib tadi udah sah Bu ya. Walaupun habis itu dia melakukan macam-macam pekerjaan, tetap tidak membatalkan niat dia yang tadi habis maghrib. Nanti mandinya habis subuh nggak apa-apa. Terus dia harus ta'yin, harus dijelaskan ini puasa apa? Puasa Ramadan kah? Puasa nazar kah? Puasa kafaroh? Itu harus dijelaskan. Terus kalau udah harus dijelaskan ini puasa Ramadan. Niatkan puasa Ramadan, niatnya gimana? Pakai bahasa apapun boleh. Sengaja saya puasa Ramadan besok hari pada Ramadan Ta'ala, udah cukup. Mau pakai bahasa apapun, kalau mau pakai bahasa Arab keribatan Ustaz saya nggak tahu. Ya udah bahasa apa yang kita tahu. Pokoknya di situ harus ada dijelaskan puasanya. Terus kalau puasa wajib tidak boleh digabung.
baik digabung dengan wajib atau digabung dengan sunnah, nggak boleh. Misal puasa nazar digabung sama Ramadan, nggak boleh, ini wajib sama wajib. Atau puasa Ramadan atau nazar atau Ramadan digabung sama puasa Senin, nggak boleh. Ya, atau puasa Qadha Ramadan digabung sama hari Kamis juga nggak boleh. Walau kalau ada yang mengatakan Ustazah, ada Ustaz bilang yang boleh. Memang ada yang mengatakan boleh, tapi pendapat kebanyakan ulama, pendapat yang kuat nggak boleh. Niat satu, maka secara tidak langsung puasa sunnahnya juga kita dapat. Ini puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu boleh batas niatnya sampai sebelum zuhur. Misal ibu mau puasa bulan Sya'ban ini. Terus ibu mau puasa hari nisfu Sya'ban. Ibu lupa, pas keluar rumah orang nanya nggak puasa nisfu Sya'ban, ya udah saya niat. Langsung niat pagi hari nggak apa-apa. Yang penting belum lagu air, belum minum, makan bubur. Kalau udah makan bubur dan udah lagu air baru niat tak bisa. Oh ya, jadi tidak harus malam kalau puasa sunnah. Pagi pun tidak apa batasnya sampai sebelum duhur. Rasulullah biasa pergi sama ke rumah istri, nanya ada makanan, tidak ada. Pergi sampai semuanya tidak ada makanan. Nabi Muhammad bilang ini saya puasa. Kalau puasa sunnah, boleh digabung, boleh sama sunnah tapi tidak sama wajib. Misal hari Arafah terjadi hari Senin, niat puasa Arafah sekalian niat puasa Senin, boleh. Sunnah sama sunnah boleh. Satu puasa juga dengan niat dua, tapi sunnah sama sunnah, tidak boleh sunnah sama wajib. Yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa banyak, Bu. Di antaranya yang membatalkan puasa murtad, keluar dari Islam. Terus yang membatalkan puasa lagi gila, walau sebentar. Ada orang gila datang-datang. Tidak tahu penyakit apa itu, gila datang-datang. Itu walau sebentar batal. Terus yang membatalkan puasa pingsan tapi kalau seharian penuh. Kalau misalnya pingsan dari sebelum subuh sampai lepas maghrib tak sadar, tak tahu itu pingsan ke koma, itu batal. Tapi kalau dia ada sadar, tidak batal. Terus apa lagi? Masuknya sesuatu dari lubang terbuka. Lubang terbuka itu ada 7, katanya Imam Syafi'i. Kata Imam Ghazali lubang terbuka itu ada 5. Lubang terbuka itu apa? Telinga 2, hidung 2, mulut 1, kemaluan depan dan belakang. Kalau masuknya sesuatu dari lubang terbuka ini batal. Mulut batal nggak Ustazah kalau masuk air? Tidak batal. Yang batal itu mulut kalau ditelan. Ibu puasa, nengok ada pisang, masukkan ke dalam mulut, hukumnya makruh, belum batal. Tapi kalau ibu telan, batal. Apa kerja pisang dimasukkan sedangkan puasa? Kalau tiba-tiba pisang dimasukkan dalam mulut, tiba-tiba ada kucing datang nyambak, kita terkejut, tertelan, batal. Walau tak sengaja. Kan udah tahu puasa, apa kerja masukkan pisang dalam mulut? Terus Ustazah, kalau misalnya ngelihat di bawah dekat-dekat maghrib, ngelihat di bawah apa tuh dong saji, ada semok, dimasukkan lauknya ke dalam mulut, tadi ditelan, hukumnya apa makruh? Kalau sampai ketelan batal. Kan tak ada kerjaan kecuali tukang masak. Kena lakinya suka mengamuk, ya mau tak mau cicipi tapi buang, habis itu bilas. Ini bukan tukang masak, tidak ada hajat, ya hukumnya makruh. Kalau sampai tertelan tidak sengaja batal. Terus hidung, masukkan sesuatu dalam hidung batal. Masukkan obat tetes dalam hidung batal. Ngorek telinga boleh, jangan sampai batas. Kalau pokoknya jangan sampai batas jadi kelingking. Kalau misalnya lubangnya cuma masuk di jari kelingking, ibu korek dengan kata itu dalam kan, itu batal. Cuman boleh yang di sini-sini jauh, jangan sampai dalam. Kalau sampai batas yang sampainya ke batas jari kelingking batal. Terus masuknya ke kemaluan, sesuatu dalam kemaluan. Pergi mandi di Sungai Kapuas, di Parit. Misalnya di sungai atau di Parit. Ini sampai ke sini. Tiba-tiba kentut, kalau kentut kan terbuka, masuk air dalam batal. Makanya tidak dianjurkan nyelam. Ini terus Ustazah berarti tidak boleh Ustazah kalau kita kumur-kumur
kumur-kumur tidak disunahkan kumur-kumur waktu wudu, waktu puasa. Masukkan air hidung dalam waktu puasa sunnah bu. Disunahkan ketika puasa kumur-kumur dan masukkan air. Tapi jangan pakai mubalaghah. Mubalaghah itu tidak sunahkan. Makruh. Jadi ketika wudu waktu puasa siang Ramadan tetap kumur-kumur, tetap masukkan air ke dalam hidung. Kalau misal ustazah saya di cucian kedua tertelan, tidak batal. Yang penting masih di cucian pertama 1, 2 atau 3. Jangan ditambah. Ngerasa belum puas, masukkan air ke dalam hidung lagi di cucian keempat. Tertelan batal. Karena itu bukan cucian yang disunahkan. Bu ya. Terus mandi ketika Ramadan, tiba-tiba ketika mandi di siang Ramadan, tak sengaja kan merasa lemas, susah lemas, akhir mandi biar segar. Akhirnya tak sengaja tertelan air masuk ke dalam hidung, batal, walau tak sengaja. Atau masuk air ke dalam hidung juga batal. Terus susah kalau saya misalnya tidak batal tuh kapan mandinya? Kalau misalnya ibu yang tadi saya bilang terkejut bangun tidur pagi hari habis melakukan hubungan suami istri, udah niat tapi lupa mandi. Pagi-pagi mandinya kan mandi wajib. Tiba-tiba ketika mandi wajib tak sengaja air masuk ke lubang, salah satu lubang itu sah puasanya. Karena dimaafkan kalau tidak sengaja masuk air ke dalam lubang terbuka itu, kalau itu terjadi pada mandi wajib sunnah. Selain mandi wajib mau sengaja tak sengaja, kalau masuk air ke dalam lubang pasti batal. Terus apa lagi? Memancing keluarnya muntah. Ustazah, saya ini hamil, saya puasa, muntah terus kan masalah. Cuman bekas muntahnya bilas karena najis. Yang penting muntahnya keluar tidak sengaja. Kalau disengaja itu kan boleh. Misal udah tahu laki belum mandi, bau masak, dia tak bisa cium bau ketek. Misal dia dekat lakinya, akhirnya muntah, udah tahu bau kan? Dipancing nggak? Dipancing, muntah batal karena dipancing. Kalau dikerok saat itu kan memancing, batal. Kalau sebelum subuh tidak masalah, kalau udah azan subuh batal. Udah tahu dikerok kayak gini kan pasti keluar kan? Kalau sampai muntah batal. Apa? Yang penting bu, hukum sikat gigi itu sama hukum kayak siwak. Kayak siwak terus gimana Ustazah? Tidak masalah. Tapi jamin jangan sampai tertelan. Kalau misalnya Ustazah saya udah jaga, tapi tertelan batal. Sengaja tak sengaja tetap batal. Kalau cuman rasa minnya, bau minnya, tidak masalah. Tidak ada rasa kan? Kalau ada rasa ya batal. Lagi bu nanya. Kalau misalnya kita puasa, terus bekam itu gimana bu? Makruh karena bikin lemah. Makruh. Bekam ketika puasa hukumnya makruh. Terus kalau bilang sikat gigi gimana, lebih aman sebelum subuh lah bu. Apalagi memancing keluarnya mani. Kalau mani kalau keluar, ibu misal ibu tidur siang hari tak tahu tak pernah mimpi. Tiba-tiba mau mimpi sampai keluar mani. Puasa kan? Batal enggak? Ibu pergi mandi wajib enggak? Teruskan puasanya. Kalau mani batal kalau dipancing. Misal ibu hukum cipika-cipiki gimana Ustazah? Saya nanya, ibu kalau cipika-cipiki siang hari pagi itu misal sama laki kesetrum enggak? Enggak bisa Ustazah. Saya buat cipika-cipiki basah. Misal, maka kalau Ramadan jangan cipika-cipiki. Kalau sampai cipika-cipiki tiba-tiba keluar batal. Karena ibu udah tahu basah. Ada orang yang nggak bisa saya setiap hari sama laki kayak gitu. Sebelum pergi cipika-cipiki nggak ada apa-apa nggak masalah yang ini. Tapi kalau yang biasa kesetrum jangan. Tiba-tiba ini biasanya nggak setrum. Biasanya setiap hari cipika-cipiki. Nggak tahu pada hari itu ketika cipika-cipiki ke siang Ramadan tiba-tiba batal. Nggak batal. Karena kenapa? Dia kan biasanya dia nggak mancing. Nah, tapi tiba-tiba kalau udah tahu dia nggak bisa, udah dibilang nggak bisa. Saya Ustazah misal, kalau udah ngelihat laki saya buka baju, misal ngelihat body badannya saya udah maaf langsung keluar. Maka kalau misal kita lihat akhirnya keluar batal karena keluarnya dipancing.
Sama. Kalau pokoknya mani boleh keluar, tidak membatalkan puasa kalau keluarnya tanpa dipancing. Kalau dipancing batal. Dia sama dengan muntah. Mandi habis subuh, habis sahur tuh, misalnya habis sahur tuh ini kurang berulang kecil lagi. Habis sahur biasanya kan apa? Alum lagu belum imsak aja itu macam tak jatah suami kan. Terus kita langsung tidur gitu. Itulah tadi itu. Enggak kalau mandi. Mandi itu kan mandi saja. Tapi kita itu kan kalau mandinya mandi hadas besar itu kan semua air harus masuk ke dalam lubang-lubang. Harus dimasukkan air gitu, ambil lubang hidung harus masuk air. Enggak, ini sampai ke sini aja, enggak harus ke dalam. Enggak, ini sampai sini, di sini aja. Enggak, lubang lumpur kan kita duduk, terus kita gini kan, enggak sampai di ujung, enggak ada masalah. Yang nampak aja ketika kita jongkok. Ketika kita jongkok. Enggak, pokoknya di sini cuma sampai sini, di sini. Enggak harus ke dalam, cuma sini aja. Nah, sini enggak harus dimasukkan, cuma dicuci aja. Di sini udah. Enggak harus ke dalam. Kalau dalam harus susah kalau enggak. Batal lah sampai ke dalam. Saya mau nanya, kita biar lebih hati-hati kita niat bulan Ramadan tuh sebaiknya gimana? Takut lupa niatnya. Habis raweh lah. Bukan, maksudnya tuh kasih bulan penuh. Takutnya lupa. Oh. Nah, jadi kita Iya, itu ada di mazhab salah satu dari imam yang 4 itu mengatakan cukup niat sekali buat sebulan. Ya, itu kita dianjurkan pakai itu, tapi untuk apa? Untuk takutnya ada satu malam kita lupa. Tapi di mazhab Imam Syafi'i tetap setiap malam. tapi seandainya lupa kita Enggak sah. Kalau kita udah niat dari pertama untuk Kita dianjurkan pakai itu, tapi tetap kita ketika lupa puasa kita di hari itu wajib wudu. Kenapa dianjurkan? Andai kita lupa supaya puasa kita tidak nilainya cuma imsak, tapi sah di mazhab lain, tapi tetap wajib wudu. Kita dianjurkan supaya kalau kita suatu hari lupa, satu malam lupa, puasa kita tidak cuma nilainya imsak, tapi punya nilai pahalanya di mazhab lain. Tapi tetap kita kan mazhab Imam Syafi'i, niatnya harus tiap malam. Kalau ada satu malam kita lupa, maka puasa kita tidak sah dan paginya kita tidak boleh makan. Wajib imsak. Wajib kita kayak orang puasa dan tetap puasa di hari itu wajib wudu. Makan di saat imsak boleh, tapi kasih jarak cepat-cepat. Jangan imsak masih nyantai. Nanti akhirnya pas masih di makanan di mulut azan. Maaf, tukang azan datangnya kadang terlambat enggak? Terlambat. Berarti tadi kita punya kan udah waktu masuk subuh. Puasa kita enggak sah dan wajib wudu dan wajib imsak. Jadi gimana? Pokoknya ketika imsak kita makan cepat sebelum azan, kasih jarak. Rasulullah tuh antara akhir sahurnya sama azan itu di jarak seperti baca 50 ayat. Jadi kasih jarak. Ustazah saya nggak bisa sahur, saya sadar imsak, cepat munyanya. Pelan, udah. Jadi ketika kita berhenti, nggak lama dari kita berhenti, baru azan. Berarti kan ada jarak. Puasa kita pasti sah. Cepat-cepat kok siang nanti saja. Iya. Tanya bu. Tanya Bu. Nah, bagaimana? Nggak usah. Ini masalah berbuka puasa nih. Iya. Kita misalnya kita punya rezeki waktu berbuka puasa. Jadi kita sedekah makanan yang kita punya tuh dengan orang-orang kita, orang Muslim. Tapi makanan kita tuh masih lebih ada di sekitar kita tuh non Muslim. Itu pahalanya diterima atau boleh apa enggak? Boleh, tapi kalau kita kasih makanan itu buat orang muslim, orang puasa, maka berapa misal kita ngasih 10 orang, kita puasa 1, dapat lagi puasa 10 orang, sempurna. Jadi mendingan kita kasih buka, jangan kasih itu, kasih makanan buka buat orang-orang yang muslim. Karena kenapa pahalanya sama? Apalagi pahala ngasih makan kurma gaku. Kurma itu kan mereka pasti berbuka kan? Itu. Kadang ada orang banyak yang pingin kurma tapi nggak bisa yang itu beli kurma. Tapi lebihnya lagi makanan tuh dikasih sekitarnya yang mungkin orang yang
Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya ada orang muslim itu lebih afdol. Tapi kata dia tanya dengan ustadz-ustadz yang lain itu nggak boleh katanya. Dengan yang non muslim. Nggak masalah, niat kan buat dakwah kan. Tapi kalau kita kasih yang muslim itu lebih besar. Besar pahalanya. Nggak masalah. Apalagi Bu? Ada lagi? Mau nanya Ustazah tentang sholat tarawih. Kita kan membaca Al-Fatihah itu berdiri. Jadi biasanya tarawih tinggu biasa lah. Tarawih itu ada imamnya itu yang cepat. Jadi gimana solusinya Ustazah? Kita harus menyelesaikan tarawih. Tidak masuk Fatihah, membaca Fatihah. Kadang imam itu cepat. Kita belum selesai Fatihah itu udah. Itu Ustazah itu hukumnya apa maksudnya Ustazah? Pokoknya kalau misal kita belum selesai Fatihah, imam ruku, selesaikan Fatihah, pokoknya Fatihahnya kita harus selesai sampai sebelum imam bangun dari sujud kedua. Sujud kedua, misal saya baca Fatihah belum selesai, imam ruku, biarkan selesaikan Fatihah. Imam tidak selesaikan Fatihah. Imam sujud, selesaikan Fatihah. Imam duduk antara dua sujud, selesaikan. Tidak biasa kan imam itu cepat. Sampai tidak saya sudah selesai kan, nggak masalah. Pokoknya nggak boleh ketinggal Fatihah Bu ya. Ngerasa imam udah ruku, kita ruku, sholat kita tidak sah tanpa Fatihah. Kita bukan makmum masbuk. Selesaikan Al-Fatihahnya. Harus. Pokoknya yang penting batas Fatihahnya kita harus cepat menyelesaikan Fatihah. Batasnya sampai imam belum ngangkat sujud kedua, kepala sujud kedua. Kalau imam udah ngangkat, ya pilihan kita dua. Pilihan kita dua, pisah sama imam atau kita kejar imam langsung nggak pakai ruku. Imam misal bangun, kita langsung bangun, nanti nambah 1 rakaat. Tapi secepat-cepat imam kita kejar sampai ruku, insya Allah udah selesai karena imam baru sujud. Nah, kalau misal ketemunya imam baru sujud pertama kita udah selesai, kita ruku, kita tidak, kita sujud, kita masih berjamaah. Boleh enggak kita Ustazah kalau imam baca surat Al-Fatihah tapi kita di tengah-tengahnya ngambil. Enggak ngikut, kalau ngikut kan enggak sah, mengikuti imam tengahnya gitu. Maksudnya kan tengah imam baca Fatihah, kita baca Fatihah mulai. enggak, kan imam bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baru tengah-tengah itu baru baca bismillah biar lebih boleh enggak? Bu, kalau misal bersamaan dengan ini, bersamaan sama imam baca Fatihah, sholat kita tetap sah. Cuman fadilah mendengarkan imam besar. Masalahnya, misal imam baca Fatihah, saya baca Fatihah sah, sholat sah. Cuman hukumnya sunnahnya dengarkan imam, pahalanya besar. Waladhdallin, amin, dan sunnah aminnya berbarengan Bu ya. Kalau mau amin itu jangan diamin kita sendiri, sama nama imam. Ketika kita berbarengan amin dengan imam, malaikat kita dapat istighfar dari malaikat. Malaikat mohon ampun buat kita yang berbarengan amin sama imam. Baru habis itu langsung kejar Fatihah. Sebenarnya sunnah bagi imam ketika habis baca Fatihah, diam dulu. Nah, dengarkan, kasih waktu buat makmum baca Al-Fatihah. Tapi kita pun suka yang cepat. Iya. Kalau agak lama kosong masih musolanya. Kan ada yang enggak baca tuh Ustazah. Yang enggak baca cuma ngikut ya gimana tuh? Tidak sah. Sama Tidak sah. Dia cuma ngikut sholat jangan tapi enggak baca gitu. Tidak sah. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, Ada gak gitu? memang banyak saya ketemu. Ada gak banyak Ada gitu. orang yang dia cuma dengar. Kata dia Fatihah saya ditanggung sama imam. Dia nganggap gitu, nganggap ditanggung imam gitu. Imam tuh tahu Fatihah lah, masa orang Islam tak tahu Fatihah? Karena kalau Tahu Bu cuma ditanggung imam memang dia katanya. mereka berpikiran Fatihah mereka ditanggung sama imam. Memang saya tahu ada ini. Sebenarnya di mazhab Imam Syafi'i kita punya kewajiban baca Fatihah. Tidak sah sholat kita tanpa Fatihah. Imam tidak nanggung, imam hanya nanggung kalau itu makmum masbuk. Kalau makmum masbuk, makmum yang tidak punya waktu, ketinggalan, tidak punya waktu yang cukup baca Fatihah, dia langsung baca Bismillah, baru Alhamdulillah, imamnya sudah ruku, maka langsung ruku, Fatihahnya ditanggung sama imam. Itu pun cuma rakaat pertama. Rakaat kedua, keterlambat, dia harus menyelesaikan. Dia bukan makmum masbuk lagi. Rakaat yang ditanggung itu cuma rakaat pertama ya. Yang ini saja, ini bukan bab puasa ya. Bukan kita lagi sholat. Lagi sholat kita udah mau akhirin saja.
udah mau ruku. Pas tiba-tiba dari belakangnya ada orang ngajak berjamaah, tepuk gini orang saja ya. Nah, berarti itu udah niat imam kan? Terus kita balik ke Al-Fatihah. Enggak, terus kan sholat kita. Saya udah mau ruku, ada yang nyolek imamnya, saya tinggal niat, saya jadi imam langsung teruskan. Dan berulang tidak. Cuman kalau udah posisi kayak gini, kalau orang nggak bilang ruku, kita langsung Allahu Akbar. Kalau kira-kira orang masuk ke dalam ruku, kita tunggu sunnah untuk ruku. Kalaupun yang udah nunggu lama, dia udah lanjutkan sholat. Apa lagi? Kebanyakan tuh ustazah kalau orang sholat ustazah assalamualaikum, jadi ngikut ya ke kanan supaya benar kan, imam ke kiri dulu kan baru ke kanan kita kan. Selesaikan imam, udah imam selesai, baru kita assalamualaikum. Banyak yang sudah Tapi kalau masalah sah, cuman afdolnya itu kalau makmum, Allahu Akbar, imam udah meletak, baru kita Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar imam ruku, jangan ikut dulu sampai imam sampai dulu ini, baru kita ruku. Imam sujud sampaikan dulu. Tapi itu afdol kalau mau dapat kesempurnaan jamaah. Tapi kalau bilang ustazah berbarengan, hukumnya maksudnya itu makruh, lebih baik begitu. Afdolnya itu biarkan imam dulu, tapi sholatnya tetap sah. Kalau bilang sah, baru kita. Udah sampai imam mau kemana, mau ke itidal, biarkan ditegak, baru kita Allahu Akbar. Imam mau sujud, biarkan ini sampai, baru kita Allahu Akbar. Assalamualaikum yang kebanyakan saja. Assalamualaikum kebanyakan. Assalamualaikum yang fatahnya imam belum baru assalamualaikum udah sah. Harus selesaikan dulu assalamualaikum imam udah dua baru kita. Kalau misalnya imam udah assalamualaikum, kita langsung assalamualaikum tetap sah, tapi keafdalan tidak dapat. Nah, kalau assalamualaikum tuh Bu buat makmum, kalau misalnya imamnya ada sebelah, misal sana imam ya, saya di sini, berarti imamnya sebelah Bu. Karena saya ketika mengucapkan assalamualaikum niatkan, saya mengucapkan assalamualaikum untuk jawab salamnya imam dan salam semua yang ada di sebelah kanan saya, salamnya semua makhluk yang ada di sebelah saya, salamnya malaikat. Nanti ketika kiri niatkan untuk jawab yang sebelah kiri. Tapi kalau tidak niat pun tidak apa-apa. Assalamualaikum udah cukup. tapi sholat tak besar. Tetap sah. Ya, kalau kejar-kejaran sujud kan itu saja. Saya banyak lihat orang itu belum makmum sujud dan ikut sujud. Ini malam dia duluan makmumnya. Imamnya. Salah, duluan makmumnya biasa. Kejar-kejaran dia dengan anu. Mendahului tidak boleh. Kalau mendahului itu sah, tetap sah. Kalau dua langsung batal. Kalau dua rukun, kalau satu rukun tidak masalah. Tapi hukumnya kalau satu rukun hukumnya haram, tapi tetap sah. Kalau udah dua rukun batal. Misal saya imam, saya masih diri, si makmum udah ruku masih satu rukun. Habis itu makmumnya tidak. Itu kan dua rukun kan? Terus masih dua rukun belum sempurna. Makmumnya pergi sujud. Baru mau sujud. Nah itu udah dua rukun, itu batal. Imamnya masih berdiri. Kamu jangan apa ya kamu berdiri. Ini mungkin bingung Pak. Sekolahnya begitu. Batal. Kalau sengaja batal. Baru dua tuh gitu. Nah, kalau kita perempuan agak kuat. Jadi gini Bu ya, nih kalau ibu ngeliat, misal Bu ya, imam ini salah di dalam rukun. Misal, imam udah 2 rakaat, dia misal udah 3 tahiyat. Kita tegur, dia tetap kencang. Imam kan kadang-kadang kencang. Kita tegur, dia tetap mau duduk langsung berdiri. Gimana kita mau langsung berdiri? Ikut imam. Sholatnya sah-sah. Malahan kalau ibu duduk, sholat ibu batal. Ya, tapi niat bisa sayang, kita masih bisa jamaah. Dan ini kan cuma sunnah apa? Bukan rukun. Kecuali Bu ya, ibu udah waktunya tahiyat akhir, ya, imamnya kencang, kita tegur, maksudnya rakaatnya udah cukup, kita tegur dia tetap berdiri. Kita bilang maksud tegur ini tahiyat akhir, kita tegur dengan teguran dia tetap berdiri. Nah kalau yang seperti ini, kalau ibu ikut imam batal. Gimana caranya? Ibu langsung kan tahiyat, niat bisa langsung habis tahiyat salam.
Imam biarkan dia. Nanti tanyakan dia lupa enggak. Kalau dia lupa sah. Tapi kalau dia enggak lupa sengaja batal. Cara nekornya itu saja. Pakai tepuk. Tepuk. Tapi tepuk jangan 3 kali berturut-turut. Sekali. Gini. Jeda. Tet. Kalau Kayak itu laki-laki yang pakai ucapan. enggak jadi. Kalau keceplosan enggak masalah. Ini apa namanya, biasa orang kan nggak tahu ya kan belum paham amat. Misal orang kan gatal, yang mana dia bergaul di sini. Kalau gatal, kalau dia garuk kayak gini, ini bergerak 3 kali gatal. Caranya gimana gatal Ustazah? Tempelkan ini. Ini 10 kali pun nggak apa, tapi jangan bergerak ini. Kan kasih banyak gini. Ini karena anggota kecil. Kalau diangkat, Tapi kalau ini anggota besar. nggak boleh. Kalau gatal benar kepala gini ya. Letakkan tangannya, jari ya yang bergerak. Aku kencangkan 1 kali. Kan tak boleh 3 kali gini ya. Enggak, biar 3 Enggak sekali. Iya, cuma 1 kali aku gini pun. Nggak boleh diangkat Kalau gini. sini nggak masalah. Iyalah, kan takut 3 kali makanya gini kan. Misalnya baru Ya, sebenarnya ada 2 lagi yang membatalkan babnya jima, cuman takut kepanjangan. Jima itu banyak syaratnya. Nanti insya Allah minggu depan. Saya minta maaf Bu kalau ada salah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya walal awalin wa ya akhiril akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya rahmanir rahimin. Ya Rabb, makasih atas hidayah yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Rabb, makasih Engkau telah dudukkan kami di majelis ini. Kami banyak salahnya, tapi Engkau masih sudi mimpin kami, memudahkan langkah kami untuk duduk di majelis Nabi Muhammad. Kami banyak dosanya dan lalainya, tapi Engkau masih sudi menyimpan nama Nabi di hati kami ya Allah. Engkau masih kasih anugerah kami untuk bisa menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, sampai sekarang kami belum bisa menjadi hamba-Mu yang terbaik. Kami belum bisa menjadi penyenang hati Nabi Muhammad. Gak tahu ya Allah, kapan kami bisa berhenti dari dosa? Kapan kami bisa melakukan kewajiban kami dengan sesempurna mungkin? Kapan kami tidak menorehkan luka di hati Rasul lagi? Kapan ya Allah kami bisa menjadi penyenang hati Nabi Muhammad? Ya Rabb, waktu kami sebentar lagi, penyakit bisa datang mendadak kepada kami dan menyebabkan kematian. Atau tanpa sebab pun kami bisa mati ya Allah. Yang pasti kain kafan akan membungkus kami. Kapan saat itu datang kami nggak tahu. Kami nggak tahu kain kafan yang mana membungkus tubuh kami ya Allah. Kami nggak tahu kain kafan yang di masjid sekarang atau di musola sekarang atau di surau sekarang atau yang di pasar akan membungkus tubuh kami. Kami nggak tahu ya Allah. Yang pasti kami pasti dibungkus kain kafan sebelum saat itu datang ya Allah. Izinkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang terbaik. Izinkan kami untuk menjadi penyenang hati Rasulullah. Ya Rabb, kalau orang-orang saleh selalu menjadi hamba-Mu yang terbaik, yang mereka sudah menjadi penyenang hati Nabi Muhammad, selalu menyenangkan hati Nabi Muhammad, kami ingin seperti mereka ya Rabb. Walau kami belum bisa sehebat mereka ya Rabb. Ya Rabb, sudilah Kau pandang kami berkat Rasulullah. Ya Allah, berikanlah hidayah kami, membuat kami dan orang yang kami cintai berkat Nabi Muhammad. Izinkan kami dan mereka untuk menjadi penyenang hati Rasulullah. Izinkan kami dan mereka untuk meninggalkan semua kemaksiatan baik besar atau kecil ya Allah. Ya Rabb, ya Allah ya Rahman, kami takut dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Kalau terus sampai kematian datang, kami takut. Gara-gara kemaksiatan itu kami gak bisa memandang wajah Rasulullah, gak bisa kumpul bersama Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami mohon, kami ingin meninggal husnul khatimah. Kami ingin diantar sama Nabi Muhammad. Kami mohon izinkan kami dan mereka untuk bisa diantar sama Nabi Muhammad. Izinkan kami dan mereka untuk meninggal dalam keadaan yang terindah dan terbaik, biar kami bisa berkumpul kelak dengan manusia yang terbaik Nabi Muhammad. Ya Rabb, hati kami kotor, badan kami susah, kami untuk menjaganya, untuk berhenti menjaganya supaya gak bermaksiat. Kami lemah ya Allah.
buat jaga anak kami, saudara kami, orang yang kami cintai. Buat jaga diri kami aja kami sulit ya Allah. Kami menjaga mata kami sulit, memberhentikan mata kami untuk tidak menatap yang haram. Lisan kami masih terus basah dengan ucapan haram. Kami bilang cinta kepadamu, kami ingin berhenti, tapi berat ya Allah. Kami lemah, bantu kami ya Allah. Bantu kami untuk berhenti dari segala yang haram. Kami ingin kelak mata ini bisa menatap Nabi Muhammad. Tapi kalau mata ini terus menatap yang haram, kami takut pandangan haram itu mengharamkan kami melihat wajah Rasulullah. Kami ingin bibir ini kelak bisa mencium tangan Nabi Muhammad. Ya Rabbi, bibir ini susah baca salawat, bibir ini susah baca Quran, bibir ini susah untuk berzikir kepadamu, bibir ini jarang beristighfar, tapi bibir ini selalu basah dengan ucapan haram. Ya Rabbi, bibir tidak sah. Kalau kita udah niat dari pertama untuk Kita dianjurkan pakai itu, tapi tetap kita ketika lupa puasa kita di hari itu wajib wudu. Kenapa dianjurkan? Andai kita lupa, supaya puasa kita tidak nilainya cuma imsak, tapi sah di mazhab lain, tapi tetap wajib wudu. Kita dianjurkan supaya kalau kita suatu hari lupa, satu hari malam, satu malam lupa, puasa kita tidak cuma nilainya imsak, tapi punya nilai pahalanya di mazhab lain. Tapi tetap kita kan mazhab Imam Syafi'i, niatnya harus setiap malam. Kalau ada satu malam kita lupa, maka puasa kita tidak sah dan paginya kita tidak boleh makan. Wajib imsak, wajib kita kayak orang puasa, dan tetap puasa di hari itu wajib wudu. Makan di saat imsak boleh, tapi kasih jarak cepat-cepat. Jangan imsak masih nyantai, nanti akhirnya pas masih di makanan di mulut azan. Maaf tukang azan datangnya kadang terlambat enggak? Terlambat. Berarti tadi kita punya kan udah waktu masuk subuh. Puasa kita enggak sah dan wajib wudu dan wajib imsak. Jadi gimana? Pokoknya ketika imsak kita makan cepat sebelum azan, kasih jarak. Rasulullah tuh antara akhir sahurnya sama azan itu di jarak seperti baca 50 ayat. Jadi kasih jarak. Ustazah saya nggak bisa sahur, saya sadar imsak, cepat munyanya. Pelan, udah. Jadi ketika kita berhenti, nggak lama dari kita berhenti, baru azan. Berarti kan ada jarak. Puasa kita pasti sah. Cepat-cepat kok siang nanti saja. Iya. Tanya bu. Tanya Bu. Makin minat. Nggak usah. Ini masalah berbuka puasa nih. Iya. Kita misalnya kita punya rezeki waktu berbuka puasa. Jadi kita sedekah makanan yang kita berikan tuh dengan orang-orang kita, orang muslim. Tapi makanan kita tuh masih lebih ada di sekitar kita tuh non muslim. Itu pahalanya diterima atau boleh apa enggak? Boleh, tapi kalau kita kasih makanan itu buat orang muslim, orang puasa, maka berapa misal kita ngasih 10 orang, kita puasa 1, dapat lagi puasa 10 orang, sempurna. Jadi mendingan kita kasih buka, jangan kasih itu, kasih makanan buka buat orang-orang yang muslim. Karena kenapa pahalanya sama? Apalagi pahala ngasih makan kurma kaku. Kurma itu kan mereka pasti berbuka kan? Itu. Kadang ada orang banyak yang pingin kurma tapi nggak bisa yang itu beli kurma. Tapi lebihnya lagi makanan tuh dikasih sekitarnya yang untuk orang yang muslim. Iya, nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya ada orang muslim itu lebih afdol. Tapi kata dia tanya dengan ustaz-ustaznya itu nggak boleh katanya. Tak boleh ya. Dengan yang non muslim. Nggak masalah, niatkan buat dakwah kan? Tapi kalau kita kasih yang muslim itu lebih besar pahalanya. Nggak masalah. Apalagi Bu? Ada lagi? Mau nanya Ustazah tentang sholat tarawih. Kita kan membaca Al-Fatihah itu berdiri. Jadi biasanya tarawih tinggu biasa jalan. Tarawih itu ada imamnya itu yang cepat.
Jadi gimana solusinya Ustazah? Kita harus menyelesaikan tarawih. Tidak masuk Fatihah, membaca Fatihah. Kadang imam itu cepat. Kita belum selesai Fatihah itu udah Itu Ustazah itu maksud hukumnya apa maksudnya Ustazah? Pokoknya kalau misal kita belum selesai Fatihah, imam ruku, selesaikan Fatihah, pokoknya Fatihah kita harus selesai sampai sebelum imam bangun dari sujud kedua. Sujud kedua, misal saya baca Fatihah belum selesai, imam ruku, biarkan selesaikan Fatihah. Imam yang tidak selesaikan Fatihah, imam sujud selesaikan Fatihah, imam berdoa antara dua sujud selesaikan. Tidak biasa kan imam itu cepat. Sampai tidak saya sudah selesai ya, nggak masalah. Pokoknya nggak boleh ketinggal Fatihah Bu ya. Ngerasa imam udah ruku, kita ruku, sholat kita tidak sah tanpa Fatihah. Kita bukan makmum masbuk. Selesaikan Al-Fatihahnya. Harus. Pokoknya yang penting batas Fatihahnya kita harus cepat menyelesaikan Fatihah. Batasnya sampai imam belum mengangkat sujud kedua, kepala sujud kedua. Kalau imam udah ngangkat, ya pilihan kita dua. Pilihan kita dua, pisah sama imam atau kita kejar imam langsung nggak pakai ruku. Imam misal bangun, kita langsung bangun, nanti nambah 1 rakaat. Tapi secepat-cepat imam kita kejar sampai ruku, insya Allah udah selesai karena imam baru sujud. Nah, kalau misal ketemu imam baru sujud pertama kita udah selesai, kita ruku, kita tidak, kita sujud, kita masih berjamaah. Boleh enggak kita Ustazah kalau imam baca surat Al-Fatihah tapi kita tengah-tengahnya ngambil. Enggak ngikut, kalau ngikut kan enggak sah, mengikuti imam, tengahnya gitu. Maksudnya kan tengah imam baca Fatihah, kita baca Fatihah mulai. enggak, kan imam bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baru tengah-tengah itu baru baca bismillah biar lebih boleh enggak? Kalau misal bersamaan dengan ini, bersamaan sama imam baca Fatihah, sholat kita tetap sah. Cuman fadilah mendengarkan imam besar. Masalahnya, misal imam baca Fatihah, saya baca Fatihah sah, sholat sah. Cuman hukumnya sunnahnya dengarkan imam, pahalanya besar. Waladhdallin, amin, dan sunnah aminnya berbarengan Bu ya. Kalau mau amin itu jangan amin kita sendiri, sama nama imam. Ketika kita berbarengan amin dengan imam, malaikat kita dapat istighfar dari malaikat. Malaikat mohon ampun buat kita yang berbarengan amin sama imam. Baru habis itu langsung kejar Fatihah. Sebenarnya sunnah bagi imam ketika habis baca Fatihah, diam dulu. Nah, dengarkan, kasih waktu buat makmum baca Al-Fatihah. Tapi kita pun suka yang cepat. Iya. Kalau agak lama kosong masih musolahnya. Kan ada yang enggak baca tuh Ustazah. Yang enggak baca cuma ngikut ya gimana tuh? Tidak sah. Sama. Tidak sah. Dia cuma ngikut sholat jangan tapi enggak baca gitu. Tidak sah. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, Ada gak gitu? memang banyak saya ketemu. Ada gak banyak Ada gitu. orang yang dia cuma dengar. Kata dia Fatihah saya ditanggung sama imam. Dia nganggap gitu, nganggap ditanggung imam gitu. Minimal tuh tahu Fatihah lah, masa orang Islam tak tahu Fatihah? Karena kalau Tahu Bu cuma ditanggung imam memang dia katanya. mereka berpikiran Fatihah mereka ditanggung sama imam. Memang saya tahu ada ini. Sebenarnya di mazhab Imam Syafi'i kita punya kewajiban baca Fatihah. Tidak sah sholat kita tanpa Fatihah. Imam tidak nanggung, imam hanya nanggung kalau itu makmum masbuk. Kalau makmum masbuk, makmum yang tidak punya waktu, ketinggalan, tidak punya waktu yang cukup baca Fatihah, dia langsung baca Bismillah, baru Alhamdulillah, imamnya sudah ruku, maka langsung ruku, Fatihahnya ditanggung sama imam. Itu pun cuma rakaat pertama. Rakaat kedua, keterlambat, dia harus menyelesaikan. Dia bukan makmum masbuk lagi. Rakaat yang ditanggung itu cuma rakaat pertama ya. Yang ini bisa aja, ini bukan bab puasa ya. Kan kita lagi sholat. Lagi sholat kita udah mau akhir ini saja. Udah mau ruku. Pas tiba-tiba dari belakangnya ada orang ngajak berjamaah. Tepuk gini orang saja ya. Nah, berarti itu udah niat imam kan? Terus kita balik ke Al-Fatihah. Enggak, terus kan sholat kita. Saya udah mau ruku, ada yang nyolek imamnya, saya tinggal niat, saya jadi imam langsung teruskan. Dan berulang tidak. Cuman kalau udah posisi kayak gini, kalau orang bilang ruku, kita langsung Allahu Akbar. Kalau kira-kira orang masuk sebelum ruku, kita tunggu sunnah untuk ruku. Kalaupun yang udah nunggu lama, dia udah lanjutkan sholat. Apa lagi?
Kebanyakan tuh ustazah kalau orang sholat ustazah assalamualaikum. Jadi ngikut ya ke kanan. Supaya benar kan imam ke kiri dulu kan baru ke kanan kita kan. Selesaikan imam, udah imam selesai, baru kita assalamualaikum. Banyak yang tidak tahu. Tapi kalau masalah sah, cuman afdolnya itu kalau makmum, Allahu Akbar, imam udah meletak, baru kita Allahu Akbar. Pas Allahu Akbar imam ruku, jangan ikut dulu sampai imam sampai dulu ini, baru kita ruku. Imam sujud sampaikan dulu. Tapi itu afdol kalau mau dapat kesempurnaan jamaah. Tapi kalau bilang ustazah berbarengan, hukumnya maksudnya itu makruh, lebih baik begitu. Afdolnya itu biarkan imam dulu, tapi sholatnya tetap sah. Kalau bilang sah, baru kita. Udah sampai imam mau kemana, mau ke itidal, biarkan ditegak, baru kita Allahu Akbar. Imam mau sujud, biarkan ini sampai, baru kita Allahu Akbar. Assalamualaikum yang kebanyakan saja. Assalamualaikum kebanyakan. Assalamualaikum yang fatahnya imam belum baru Assalamualaikum udah sah. Harus selesaikan dulu assalamualaikum imam udah 2 baru kita. Itu kebanyakan kalau ustazah. misalnya imam udah assalamualaikum, kita langsung assalamualaikum tetap sah, tapi keafdalan tidak dapat. Nah, kalau assalamualaikum tuh Bu, buat makmum, kalau misalnya imamnya ada sebelah, misal sana imam ya, saya di sini, berarti imamnya sebelah Bu. Karena saya ketika mengucapkan assalamualaikum niatkan, saya mengucapkan assalamualaikum untuk jawab salamnya imam. Dan salam semua yang ada di sebelah kanan saya. Salamnya semua makhluk yang ada di sebelah saya. Salamnya malaikat. Nanti ketika kiri niatkan untuk jawab yang sebelah kiri. Tapi kalau tidak niat pun tidak apa-apa. Assalamualaikum sudah cukup. Tapi sholat tak besar. Tetap sah. Yang kalau kejar-kejaran sujud kan itu saja. Saya banyak lihat orang itu belum makmum sujud dan ikut sujud. Ini malah dia duluan makmumnya. Imamnya. Salah, duluan makmumnya biasa. Kejar-kejaran dia dengan anu. Mendahului tidak boleh. Kalau mendahului itu sah, tetap sah. Kalau 2 langsung batal. Kalau 2 rukun, kalau 1 rukun tidak masalah. Tapi hukumnya kalau 1 rukun hukumnya haram. Haram, tapi tetap sah. Kalau udah 2 rukun batal. Misal saya imam, saya masih diri, si makmum udah ruku masih 1 rukun. Habis itu makmumnya tidak. Itu kan 2 rukun kan? Terus masih 2 rukun belum sempurna. Makmumnya pergi sujud. Baru mau sujud. Nah itu udah 2 rukun, itu batal. Imamnya masih berdiri. Sekolahnya begitu. Batal. Kalau sengaja batal. Nah, kalau ikut perempuan agak kuat. Jadi gini Bu ya, nih kalau ibu ngeliat, misal Bu ya, imam ini salah di dalam rukun. Misal, imam udah 2 rakaat, dia misal udah 3 tahiyat. Kita tegur, dia tetap kencang. Imam kan kadang-kadang kencang. Kita tegur, dia tetap tak mau duduk langsung berdiri. Gimana kita mau langsung berdiri? Ikut imam. Sholatnya sah-sah. Malahan kalau ibu duduk, sholat ibu batal. Ya, tapi niat bisa sayang, kita masih bisa jamaah. Dan ini kan cuma sunnah. Sunnah apa? Bukan rukun. Kecuali Bu ya, ibu udah waktunya tahiyat akhir, ya, imamnya kencang, kita tegur, maksudnya rakaatnya udah cukup, kita tegur, dia tetap berdiri. Kita bilang maksud tegur ini tahiyat akhir, kita tegur dengan teguran, dia tetap berdiri. Nah kalau yang seperti ini, kalau ibu ikut imam batal. Gimana caranya? Ibu langsung kan tahiyat, niat bisa langsung habis tahiyat salam. Nah imam biarkan dia. Nanti tanyakan dia lupa tak? Kalau dia lupa sah. Tapi kalau dia tidak lupa sengaja batal. Cara nekornya itu saja. Pakai tepuk. Tapi tepuk jangan 3 kali berturut-turut. Ini Jeda. kalau Kayak itu laki-laki yang pakai ucapan. enggak ada. Kalau keceplosan tidak masalah. Ini apa namanya, biasa orang kan nggak tahu ya kan belum paham amat. Misal orang kan gatal, yang mana dia begawi di sini. Kalau gatal,
Kalau digaruk kayak gini, ini bergerak 3 kali gatal. Caranya gimana gatal Ustazah? Tempelkan ini. Ini 10 kali pun nggak apa, tapi kan bergerak ini. Kan kasih banyak gini. Ini karena anggota kecil. Kalau diangkat, Tapi kalau ini anggota besar. nggak boleh. Kalau gatal benar kepala gini ya. Letakkan tangannya jari ya yang bergerak. Aku kencang kan 1 kali. Kan tak boleh 3 kali gini ya. Enggak, biar 3 Enggak sekali. Iya, cuma 1 kali aku gini pun. Enggak boleh diangkat Kalau gini. sekali nggak salah. Iyalah, kan takut 3 kali maka gini kan. Ya, sebenarnya ada 2 lagi yang membatalkan, babnya jima, cuman takut kepanjangan. Jima itu banyak syaratnya. Nanti insya Allah minggu depan. Saya minta maaf Bu kalau ada salah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya walal awalin wa ya akhiril akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya rahmanir rahimin. Ya Rabb, makasih atas hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ya Rabb, makasih Engkau telah dudukkan kami di majelis ini. Kami banyak salahnya, tapi Engkau masih sudi mimpin kami, memudahkan langkah kami untuk duduk di majelis Nabi Muhammad. Kami banyak dosanya dan lalainya, tapi Engkau masih sudi menyimpan nama Nabi di hati kami ya Allah. Engkau masih kasih anugerah kami untuk bisa menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, sampai sekarang kami belum bisa menjadi hamba-Mu yang terbaik. Kami belum bisa menjadi penyenang hati Nabi Muhammad. Gak tahu ya Allah, kapan kami bisa berhenti dari dosa? Kapan kami bisa melakukan kewajiban kami dengan sesempurna mungkin? Kapan kami tidak menorehkan luka di hati Rasul lagi? Kapan ya Allah kami bisa menjadi penyenang hati Nabi Muhammad? Ya Rabb, waktu kami sebentar lagi, penyakit bisa datang mendadak kepada kami dan menyebabkan kematian. Atau tanpa sebab pun kami bisa mati ya Allah. Yang pasti kain kafan akan membungkus kami. Saat itu datang kami nggak tahu. Kami nggak tahu kain kafan yang mana membungkus tubuh kami ya Allah. Kami nggak tahu kain kafan yang di masjid sekarang atau di musola sekarang atau di surau sekarang atau yang di pasar akan membungkus tubuh kami. Kami nggak tahu ya Allah. Yang pasti kami pasti dibungkus kain kafan. Sebelum saat itu datang ya Allah, izinkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang terbaik. Izinkan kami untuk menjadi penyenang hati Rasulullah. Ya Rabb, kalau orang-orang saleh selalu menjadi hamba-Mu yang terbaik, yang mereka sudah menjadi penyenang hati Nabi Muhammad, selalu menyenangkan hati Nabi Muhammad, kami ingin seperti mereka ya Rabb. Kalau kami belum bisa sehebat mereka ya Rabb, ya Rabb, sudilah Engkau pandang kami berkat Rasulullah. Ya Allah, berikanlah hidayah kami, membuat kami dan orang yang kami cintai berkat Nabi Muhammad. Izinkan kami dan mereka untuk menjadi penyenang hati Rasulullah. Izinkan kami dan mereka untuk meninggalkan semua kemaksiatan baik besar atau kecil ya Allah. Ya Rabb, ya Allah ya Rahman, kami takut dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Kalau terus sampai kematian datang, kami takut. Gara-gara kemaksiatan itu kami gak bisa memandang wajah Rasulullah, gak bisa kumpul bersama Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami mohon, kami ingin meninggal husnul khatimah. Kami ingin diantar sama Nabi Muhammad. Kami mohon izinkan kami dan mereka untuk bisa diantar sama Nabi Muhammad. Izinkan kami dan mereka untuk meninggal dalam keadaan yang terindah dan terbaik. Biar kami bisa berkumpul kelak dengan manusia yang terbaik Nabi Muhammad. Ya Rabb, hati kami kotor, badan kami susah, kami untuk menjaganya, untuk berhenti menjaganya supaya enggak bermaksiat. Kami lemah ya Allah, kami lemah. Jangankan buat jaga anak kami, saudara kami, orang yang kami cintai, buat jaga diri kami aja kami sulit ya Allah. Kami menjaga mata kami sulit, memberhentikan mata kami untuk tidak menatap yang haram. Lisan kami masih terus basah dengan ucapan haram. Kami bilang cinta kepadamu, kami ingin berhenti, tapi berat ya Allah. Kami lemah, bantu kami ya Allah. Bantu kami untuk berhenti dari segala yang haram. Kami ingin kelak mata ini bisa menatap Nabi Muhammad.
Tapi kalau mata ini terus menatap yang haram, kami takut pandangan haram itu mengharamkan kami melihat wajah Rasulullah. Kami ingin bibir ini kelak bisa mencium tangan Nabi Muhammad. Tapi ya Rabbi, bibir ini susah baca salawat, bibir ini susah baca Quran, bibir ini susah untuk berzikir kepadamu, bibir ini jarang beristighfar, tapi bibir ini selalu basah dengan ucapan haram. Ya Allah, bibir Ya Allah